Shalom sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun boleh berada. Bersyukur sekali jika pada malam hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam program Night Call GPIB. Kali ini saya Pendeta Margareta Dolf Pelealu, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Zaitun Duri, akan melayani saudara-saudara di dalam pelayanan firman pada saat ini. Karena itu mari sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Ya, saudara-saudara, sahabat GPIB, kita akan bersama-sama saat ini untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Ayub pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Ayub pasal 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama manusia masih bernafas atau selama manusia hidup, yang namanya penderitaan adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut pasti akan menimpa semua orang, tidak terkecuali. Ada mereka yang menderita karena sakit penyakit. Ada yang mereka yang menderita karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Ada mereka yang menderita karena kekerasan, karena ketidakadilan yang terjadi atau dialami di dalam kehidupan mereka. Ada mereka yang menderita karena kesulitan ekonomi. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan selama kita masih bernafas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, seorang psikiater yang bernama Elizabeth Kubler-Ross pernah mengatakan bahwa di dalam sebuah penderitaan, reaksi-reaksi atau respon yang akan terjadi di dalam kehidupan seorang manusia itu biasanya akan melewati 5 tahap. Tahap yang pertama adalah dia akan mengalami tahap yang namanya menyangkal apa yang terjadi. Dia akan menyangkal bahwa hal ini menyakiti hatinya atau hal ini adalah penderitaan yang harus ia hadapi. Dan fase yang kedua, dia akan memasuki fase marah atau anger. Dia akan marah, bahkan menyalahkan orang lain. Bahkan yang lebih parah, dia akan memasuki fase menyalahkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kemudian ada fase yang ketiga, yaitu fase tawar-menawar.
tawar-menawar terhadap situasi, tawar-menawar kepada Tuhan atas apa yang ia sedang alami dalam kehidupannya. Kemudian fase yang keempat, ketika semua hal itu sudah dilewati, dia akan memasuki fase depresi. Dan ini adalah fase titik nadir kejatuhan ketika seseorang mengalami sebuah penderitaan. Ini bisa dikatakan adalah fase yang paling bawah gitu ya. Fase kejatuhan seseorang ketika dia sudah memasuki fase depresi. Mudah-mudahan ketika kita menjalani penderitaan hidup, kita tidak sampai kepada fase depresi. Fase ini akan menyebabkan seseorang itu merasa putus asa. Bahkan dia mungkin berharap mati dan berharap tidak dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Dan fase yang terakhir, ketika semuanya sudah terjadi, sudah dilalui, sudah menyakitkan, sudah sampai sudah pada fase depresi, maka fase yang terakhir adalah fase menerima. Fase yang sudah pasrah terhadap apa yang terjadi di dalam penderitaan yang ia alami. Nah, saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fase keempat inilah yang dialami oleh Ayub di dalam pembacaan kita pada saat ini. Ayub sedang memasuki fase depresi. Dia merasa tertekan dengan semua hal penderitaan yang bertubi-tubi terjadi di dalam kehidupannya. Ia sudah kehilangan anak-anaknya, ia kehilangan harta bendanya, ia kehilangan bahkan dikutuki oleh istrinya sendiri yang ia cintai. Dan kemudian yang lebih parah lagi, ia mengalami sakit penyakit di seluruh tubuhnya yang membuat tubuhnya itu merasakan sakit yang luar biasa, ngilu, perih yang dirasakan di dalam tubuh karena sakit penyakit, barah yang dirasakan oleh Ayub pada saat itu. Dan saudara-saudaraku, sahabat GPIB, hal ini pasti sangat berat dihadapi oleh Ayub. Makanya Ayub sudah memasuki fase yang keempat, yaitu fase depresi. Di dalam pembacaan kita sebagai manusia biasa, walaupun di pasal yang pertama, di pasal yang kedua, Ayub selalu dikatakan sebagai seorang yang saleh. Bahkan Tuhan Allah sendiri mengakui, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang salehnya seperti Ayub. Tetapi sebagai manusia biasa, Ayub juga bisa mengalami fase-fase psikologi yang dia alami. Bahwa dia mengalami fase depresi, dia mengalami ketertekanan, bahwa dia harus menjalani penderitaan yang begitu luar biasa menimpa kehidupannya. Ia depresi, sampai ia mengutuki hari kelahirannya. Ia berharap bahwa dia tidak pernah dilahirkan. Ia berharap bahwa, bisa dikatakan mungkin dia selalu berharap, lebih baik aku mati saja, tidak lagi ada di dunia ini, karena aku sudah putus asa dengan segala permasalahan penderitaan yang dihadapi, yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Dia sampai berkata-kata biarlah, selama dalam pembacaan kita mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, Ayub berulang kali berkata biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria. Biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Dan kata-kata biarlah itu menjadi ekspresi dari Ayub bahwa ia sudah mengalami putus asa di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Ayub berada dalam fase depresinya sebagai manusia biasa, namun Ayub tidak mengutuki Tuhan Allah. Ayub tetap memiliki pengharapan karena dia adalah seorang yang saleh. Ia orang yang bertekun dalam iman. Ia selalu percaya, ia selalu mengimani bahwa Tuhan Allah akan hadir di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan Allah akan memegang hidupnya. Tuhan Allah akan menopang ketika ia mengeluh, ketika ia berada dalam keputusasaan. Memang itu adalah kemanusiaan Ayub yang sedang ia alami dan rasakan.
Tetapi sebagai orang percaya, Ayub tidak melepaskan iman percayanya kepada Tuhan. Ayub tetap berpegang teguh. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupannya. Makanya ketika dia berbincang-bincang dengan sahabat-sahabatnya, Ayub tetap menyatakan bahwa ia percaya, ia meyakini Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupannya. Karena itu, sekalipun sebagai manusia, ia jatuh ke dalam keputusasaan, bahkan rasa depresi yang ia alami karena penderitaan yang terjadi. Tetapi ia tidak melupakan, ia tidak melepaskan pegangan Tuhan. Ia tetap berserah, ia tetap mengalami cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga ia tidak pernah keluar dari bibirnya untuk mengutuki Tuhan yang sudah menjaga, memelihara, bahkan akan menopang kehidupannya sekalipun ia berada di dalam titik nadir terendah di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami sebuah penderitaan dalam hidup, baik itu kita menderita karena sakit, kita menderita karena kesulitan ekonomi, kita menderita karena kita mengalami kekerasan oleh orang-orang di sekitar kita, mengalami ketidakadilan, mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mengalami hal-hal yang dipercayakan atau diizinkan Tuhan terjadi, menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia biasa pasti akan jatuh ke dalam fase-fase yang harus kita alami. Kita mungkin marah, kita mungkin sedih, kita pasti menangis, kita juga mungkin pasti masuk ke dalam rasa depresi, keputusasaan melanda kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, kiranya kita tetap bisa melihat bahwa sekalipun penderitaan adalah keniscayaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tetapi sebagai orang percaya, biarlah kita tetap bertekun di dalam iman. Kita tetap percaya, kita tetap mengimani, kita tetap meyakini bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, selama kita bernafas, kita pasti akan mengalami yang namanya pergumulan dan penderitaan kehidupan. Bukan berarti kita dekat kepada Tuhan kemudian tidak ada masalah. Kita dekat kepada Tuhan kemudian tidak ada penderitaan. Penderitaan adalah sebuah keniscayaan. Tetapi sebagai orang percaya, kita tetap beriman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita sendirian. Tuhan pasti akan menopang. Tuhan pasti akan kembali mengangkat kita. Dan itulah yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan pernah kita melalui fase-fase penderitaan hidup itu dengan menyalahkan Tuhan, dengan kita marah kepada Tuhan, apalagi menjauhi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena biasanya seperti itu ya, sahabat GPIB yang terkasih. Ketika kita berada dalam masalah, ketika kita menderita, kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita kecewa, karena kita marah. Tetapi sebagai orang percaya, itu semua tidak boleh kita lalui. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita boleh melalui fase-fase penderitaan hidup ini. Tetapi pada akhirnya kita akan masuk dalam fase penerimaan. Bukan putus asa, bukan pasrah, tetapi penerimaan bahwa ini adalah jalan yang diizinkan Tuhan. Tetapi satu hal, di dalam kekuatan iman kita, di dalam keteguhan iman kita, kita akan selalu percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Bahkan Tuhan akan menyediakan hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih indah daripada apa yang kita alami pada saat sekarang ini. Dan kita akan boleh terus maju di dalam kehidupan ini tanpa putus asa. Kita akan terus memandang kehidupan kita ke depan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB,
kita menutup perenungan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu begitu indah dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari keteladanan Ayub yang boleh terus berpegang teguh kepada Tuhan sekalipun sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang masih bernafas. Penderitaan adalah sebuah keniscayaan. Ayub mengalami penderitaan dalam hidupnya, tetapi tidak sekalipun dia mengutuki Tuhan. Tidak sekalipun dia undur diri dari hadapan Tuhan. Tetapi dengan keteguhan imannya, dengan iman percayanya kepada Tuhan, ia selalu percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang, bahkan Tuhan telah menyediakan yang terbaik di dalam kehidupannya. Begitupun dengan kami ya Bapa, sebagai orang-orang percaya. Kami akan menjadi orang-orang beriman yang selalu percaya Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami. Ketika penderitaan adalah sebuah keniscayaan dalam hidup kami percaya Tuhan akan menopang. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu kami akan melalui fase-fase penderitaan itu Tuhan. Bukan dengan mengutuki Tuhan, bukan dengan marah, bukan dengan putus asa. Tetapi kami akan melalui itu semua dengan penyertaan Tuhan, iman yang teguh bahwa kami disediakan masa depan yang terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi penolong, penguat, dan juga penghibur di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, untuk menutup hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati hidup kami. Tuhan memberkati istirahat malam kami, agar kami boleh beristirahat dengan baik dan bangun pada esok hari Tuhan dengan semangat dan kesehatan yang baru yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Dan apapun yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, jagai kami, sertai kami, bahkan berkati apapun yang boleh kami lakukan, kerjakan, dan kami karyakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Biarlah semua kehidupan kami boleh selalu berada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Berkati juga karya pelayanan gereja Tuhan, GPIB, dalam setiap penata layanan yang boleh dilakukan, kegiatan program peribadahan yang boleh berlangsung. GPIB dimanapun boleh berada Tuhan tempatkan. Biarlah gereja kami, GPIB, boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh ditempatkan oleh Tuhan. Berkati majelis sinode yang boleh memimpin, berkati juga GPIB di tingkat mupel sampai ke tingkat-tingkat jemaat. Biarlah semuanya kami boleh terus bergandengan tangan untuk memajukan karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia dan juga di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa kami Tuhan boleh selalu berada dalam persatuan dan kesatuan dan damai sejahtera Tuhan saja yang boleh selalu bertakhta dalam kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa Indonesia boleh semakin maju di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat GPIB sudah menyaksikan Night Call GPIB pada malam hari ini. Kiranya kehidupan kita boleh selalu ditopang oleh Tuhan dan kita akan selalu diberkati olehnya. Selamat malam, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.